Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor kerusakan bahan pangan. Bahan pangan yang akan kami presentasikan yaitu tomat. Poin-poin yang akan kami bahas yang pertama faktor-faktor penyebab kerusakan tomat. Yang pertama, faktor penyebab kerusakan tomat yaitu aktivitas enzim. Tomat merupakan buah klimakterik sehingga setelah dipanen akan terjadi peningkatan respirasi yang tinggi dan mendadak atau biasa disebut respiration burst yang menyertai atau mendahului pemasakan melalui peningkatan CO2 dan etilen. Selain respirasi, kerusakan tomat juga dipercepat akibat aktivitas transpirasi, di mana transpirasi itu sendiri ialah merupakan kehilangan air karena evaporasi. Yang kedua yaitu aktivitas mikroba pembusuk. Beberapa bakteri yang menyebabkan busuk basah tomat secara garis besar dibedakan menjadi 4 spesies. Di antaranya yang sering ditemukan dan yang paling agresif adalah Pectobacterium carotiforum. Beberapa spesies lain seperti Pseudomonas, Xanthomonas, dan Bacillus dapat menyebabkan kerusakan pada buah tomat. Yang ketiga yaitu suhu penyimpanan. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada tomat menjadi lebih cepat berlangsung. Umumnya, suhu penyimpanan tomat yaitu 13 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Yang keempat yaitu lama penyimpanan. Buah tomat yang disimpan dengan menggunakan plastik memiliki umur simpan 8 sampai 11 hari, sedangkan tomat yang disimpan pada suhu ruang memiliki umur simpan 9 sampai 10 hari. Masa simpan buah tomat paling lama terdapat pada buah tomat yang disimpan dalam suhu rendah, yaitu 12 hari. Jika melewati batas penyimpanan, maka tomat akan mengalami kerusakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sylvia Dwi Mailin Burusitepu dengan NIM G0312210009. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang faktor penyebab kerusakan tomat. Yang kelima adalah kadar air. Seperti sayuran lainnya, komponen tertinggi buah tomat adalah air, yaitu sebesar 93% sampai 95%. Tingginya kadar air dari buah tomat ini menyebabkan tomat sangat cepat mengalami kerusakan. Keenam, cara penyimpanan. Cara yang paling efektif dalam mengatasi kerusakan mutu produk adalah menurunkan laju respirasi dengan menurunkan suhu dan menggunakan kemasan plastik. Plastik memiliki ketahanan yang baik terhadap lemak serta daya tembus uap yang rendah. Cocok digunakan untuk pengemasan sayur dan buah, sehingga dapat menurunkan laju respirasi dan menghambat kerusakan tomat. Ketujuh, serangga. Jenis-jenis serangga hama yang menyerang tanaman tomat diantaranya adalah Bemisia tabaci atau Gennadius, Aspi sp, Heliotis armigera, Agrotis ypsilon, Spodoptera exigua, dan S. litura. Bactorocera papaya, Nesidiosoris tenuis, dan Liriomize sativae atau Calsofen. Yang kedelapan adalah oksigen. Adanya oksigen akan mempercepat metabolisme pembusukan dari tomat, serta menyebabkan tumbuhnya mikroba aerobik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tanda-tanda kerusakan pada buah tomat. Next slide. Buah tomat termasuk ke dalam buah atau sayuran yang memiliki kadar air yang tinggi, yaitu sekitar 94%, sehingga memungkinkan tomat untuk mengalami kerusakan lebih cepat. Tomat yang rusak itu memiliki ciri-ciri seperti timbulnya bercak-bercak coklat atau hitam pada kulit tomat, teksturnya yang berubah menjadi lembek dan berair, terjadinya perubahan warna menjadi dari merah segar menjadi merah kecoklatan dan beraroma busuk. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada buah tomat itu disebabkan karena
munculnya mikroorganisme pada tomat, dan terjadinya proses pelayuan pada buah tomat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis kerusakan tomat. Next. Jadi jenis-jenis kerusakan pada tomat itu terdiri atas 3, kerusakan mekanis, kerusakan biologi, dan kerusakan kimia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kerusakan mekanisnya. Jadi kerusakan mekanis pada tomat itu biasanya dikarenakan adanya gesekan atau tekanan selama proses panen hingga distribusi, sehingga dapat menurunkan mutu tomat dan waktu simpannya. Adanya kerusakan mekanis pada buah tomat ini berdampak pada penurunan jaringan ikat pada permukaan tomat, sehingga akan terbentuk memar pada permukaan perikarp tomat. Kerusakan mekanis dan fisik yang terjadi di permukaan tomat akan membantu percepatan proses pertumbuhan mikroorganisme pada tomat, sehingga dapat mempercepat proses pelayuan. Selanjutnya ialah kerusakan biologi. Nah, selama proses pasca panen, tomat menjadi sasaran empuk bagi tumbuhnya mikroorganisme. Hal ini disebabkan karena selama proses pasca panen, tomat memiliki kandungan gula yang tinggi, aktivitas air yang rendah, serta pH yang rendah. Sehingga kondisi ini sangat cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kontaminasi mikroorganisme terjadi karena adanya kontak dengan udara pada saat penyimpanan. Secara kontinu terjadi interaksi antara tomat dengan udara, sehingga akan mempercepat terjadinya proses pembusukan tomat. Belum lagi jika tomatnya mengalami perlukaan atau terkena kerusakan mekanis seperti yang saya paparkan sebelumnya. Hal itu tentu akan mempercepat proses pembusukan tomat. Adapun jenis-jenis mikroorganisme sebagai kontaminan tomat ialah dari genus kapang perusak, yaitu Phoma alternaria, Gliosporium, dan Physallospora. Jenis kapang alternaria ini yang paling banyak menyerang pada tomat. Selanjutnya ialah kerusakan kimia. Besarnya laju respirasi dan metabolisme tomat erat kaitannya dengan suhu penyimpanan. Kerusakan kimia pada tomat di penyimpanan suhu ruang lebih tinggi dibandingkan pada suhu dingin. Penyimpanan pada suhu dingin akan menghambat aktivitas enzim dan reaksi-reaksi kimia pada tomat. Reaksi kimia yang banyak terjadi pada buah tomat adalah reaksi oksidasi. Adanya reaksi oksidasi dalam tomat memicu terjadinya proses pembusukan. Laju pembusukan akan meningkat selama proses pelayuan. Umumnya, kerusakan kimia pada tomat disebabkan adanya aktivitas enzim yang dapat berasal dari tomat itu sendiri. Enzim ini memungkinkan reaksi kimia dalam tomat berlangsung lebih cepat dan mengakibatkan berbagai macam perubahan pada kandungan nutrisi tomat itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini perkenalkan, saya Hafifah dengan NIM 007. Adapun faktor utama dari kerusakan tomat ini meliputi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana faktor internal ini terbagi atas 2, yaitu transpirasi dan respirasi. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor kerusakan mekanis, fisik, kimiawi, biologis, hingga mikrobiologi. Nah, faktor internal ini salah satunya itu metabolisme, yang mana metabolisme pada buah yaitu respirasi, pemecahan bahan-bahan kompleks dalam sel seperti tepung, glukosa, dan asam amino menjadi molekul-molekul sederhana seperti CO2 dan air yang disertai dengan energi dan molekul lainnya yang dapat digunakan oleh sel untuk reaksi sintesis. Kemudian yang kedua, transpirasi, di mana transpirasi ini dijelaskan bahwa merupakan proses kehilangan air karena evaporasi. Ya, kita ketahui bahwa evaporasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan di dalam buah dan di luar buah. Nah, tekanan air di dalam buah ini lebih tinggi dibandingkan tekanan air di luar buah, sehingga air di dalam buah keluar melalui uap. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal sudah dijelaskan tadi beberapa dari teman-teman saya, yaitu faktor mekanis,
faktor biologis dan kimiawi. Nah, adapun faktor yang memengaruhi terjadinya kerusakan mekanis yaitu seperti benturan-benturan terhadap bahan dengan bahan, bahan dengan wadah pengolahan, ataupun bahan dengan alat-alat yang digunakan. Kemudian di faktor fisik, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh perlakuan-perlakuan fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan tekanan udara. Sedangkan kerusakan yang terjadi secara kimiawi seperti meliputi kerusakan reaksi pencoklatan atau terjadi kepenyikan baik oksidatif maupun hidrolisis. Adapun reaksi pencoklatan yang terjadi secara enzimatik ataupun non-enzimatik. Kemudian yang dimaksudkan dalam kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan karena kerusakan fisiologis seperti gangguan serangga atau binatang pengerat lainnya yang merusak buah tersebut, yang meliputi reaksi-reaksi metabolisme pada bahan enzim atau enzim-enzim yang terdapat di dalam buah sehingga terjadi proses autolisis yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Kemudian kerusakan mikrobiologis sudah dijelaskan dari rekan saya, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan samir. Nah, jenis kerusakan ini ditandai dengan timbulnya kapang, kebusukan, lendir, dan adanya perubahan warna. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video perbandingan kerusakan tomat yang dipotong dengan tomat yang disimpan dalam bentuk utuh selama 7 hari. Jadi dapat dilihat bersama pada hari pertama hingga hari ketiga pada tomat yang telah dipotong terjadi proses pengerutan yang signifikan. Sedangkan pada buah tomat yang disimpan dalam keadaan utuh tidak terjadi proses pengerutan yang signifikan hingga hari yang ke-7. Kemudian selanjutnya, pada hari yang ke-4 hingga hari yang ke-7 pada buah tomat yang dipotong, nampak timbulnya benang-benang putih atau hifa yang bersatu membentuk miselium yang merupakan mikroba pembusuk pada tomat. Jadi mikroba pembusuk yang sering ditemukan pada tomat itu adalah Aspergillus dan Mucor sp. Juga dapat dilihat bahwa terjadi perubahan warna pada buah tomat, di mana tomat yang awalnya berwarna orange berubah menjadi warna merah yang terang. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa tomat yang dipotong akan lebih cepat mengalami pembusukan dibandingkan tomat yang disimpan dalam keadaan utuh. Hal ini dikarenakan jaringan tomat yang telah dipotong lebih mudah bereaksi dengan oksigen, sehingga menyebabkan laju respirasi semakin cepat. Oleh karena itu, kerusakan pada tomat juga berlangsung lebih cepat. Selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan pasca panen pada tomat. Nah, yang pertama itu kita dapat melakukan pencegahan kerusakan pasca panen pada tomat dengan pencucian dan pembersihan. Nah, pencucian ini bertujuan untuk membersihkan kotoran yang menempel pada permukaan kulit buah tomat seperti tanah, debu, dan sisa-sisa pestisida. Kemudian yang kedua yaitu pengemasan dan pelabelan.
Pengemasan bertujuan melindungi buah tomat dari kerusakan mekanis, memudahkan saat pengangkutan dan menambah estetika, sehingga memberi nilai tambah yang berdampak pada harga. Yang ketiga yaitu penyimpanan, yang dimana penyimpanan ini dilakukan sebelum produk didistribusi ke pasar. Secara umum, penyimpanan sayuran termasuk buah tomat dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penyimpanan suhu dingin atau suhu rendah, penyimpanan atmosfer terkendali, dan penyimpanan atmosfer termodifikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengangkutan, di mana pengangkutan dalam proses pasca panen buah tomat dari kebun ke gedung penyimpanan atau ke pusat-pusat pemasaran, misalnya pasar-pasar induk, pasar lokal, atau pasar swalayan. Cara menyusun produk atau kemasan saat pengangkutan tidak ditumpuk atau dicampur untuk mengurangi risiko kerusakan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, pencegahan kerusakan di rumah. Pertama, penyimpanan tomat di suhu ruang. Saat membeli tomat, sebaiknya pilih tomat dengan batang hijau yang masih menempel. Namun, jika kamu tidak menemukan tomat isolasi, cara ini dapat memperlambat proses penuaan buah tomat. Cara ini efektif jika kamu tidak memiliki lemari es. Yang kedua, penyimpanan tomat di dalam lemari es. Cara terbaik untuk menyimpan tomat adalah di dalam lemari es. Taruh tomat di dalam wadah kedap udara, lalu simpan di dalam lemari es. Dibandingkan dengan tomat yang disimpan di suhu ruang, tomat yang disimpan di lemari es lebih segar dan dapat bertahan hingga 2 minggu. Agar tomat tidak busuk, lap permukaan tomat hingga sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Kulit tomat yang basah dapat mempercepat tumbuhnya jamur dan membuat tomat lebih cepat busuk. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.